Qin Yichen dapat dikatakan blak-blakan saat ini. Gilgamesh belum banyak bertarung melawannya, dan satu-satunya konfrontasi tentatif terjadi ketika kekuatan Gilgamesh tidak lengkap. Untuk berbicara tentang konfrontasi nyata, Gilgamesh tidak membutuhkan konfigurasi yang terlalu tinggi. Selama dia membutuhkan cukup banyak prajurit Dao, Qin Yichen cukup untuk meminum pot. Merupakan suatu berkah untuk dapat melarikan diri dari penghancuran diri tentara Dao dalam skala itu. Dan itu hanya angan-angan untuk melawan Gilgamesh. Oleh karena itu, apa yang disebut kekalahan Qin Yichen atas Gilgamesh adalah omong kosong belaka. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pihak lain jelas sangat takut dengan kata-kata Qin Yichen, tetapi dia melepaskan momentum sengit untuk mengejar dan membunuh, dan menatap Qin Yichen dan melihat ke atas dan ke bawah. Pertama, itu karena Qin Yichen menunjukkan trik khas Gilgamesh. Dan kedua, karena kekuatan yang ditampilkan Qin Yichen benar-benar memiliki latar belakang. Melihat Qin Yichen, pria itu jelas ragu-ragu. Jangan berbohong padaku. Menghadapi pertanyaannya, Qin Yichen hanya tersenyum. Apakah kamu tidak tahu jika kamu pergi ke Gilgamesh dan bertanya? Alasan apa aku harus berbohong padamu? Bagaimana hal-hal di medan perang bisa disebut penipuan? Ini disebut kecurangan strategis. Bagaimanapun, Qin Yichen dapat memiliki lebih banyak ruang untuk bermain hanya jika dia pincang lawannya. Qin Yichen memandang lawan di depannya dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya, Gilgamesh dan aku adalah teman. Jika kamu pikir kamu bisa membiarkan Gilgamesh bergabung denganmu setelah kamu menyerangku, kamu sebaiknya mencobanya. Qin Yichen menatap lawannya dan pikirannya berubah tajam. Ini hanya ujian, karena reaksi lawan barusan mengungkapkan terlalu banyak informasi. Pihak lain sangat menghargai Gilgamesh, dan ini saja sudah cukup untuk dimanfaatkan oleh Qin Yichen. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, itu hanya kemenangan sederhana. Lalu mengapa orang ini begitu peduli? Bahkan ketika menghadapi musuh, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah memastikan identitas pihak lain, daripada mengalahkannya secara langsung. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan orang ini, maka segala sesuatu tentang dia menjadi sangat tidak masuk akal. Dengan kata lain, Gilgamesh mungkin memiliki bobot yang tak terlukiskan bagi mereka, dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan. Melihat lawannya berhenti, Qin Yichen berpikir sejenak. Benda ini bisa digunakan. Antara kilat dan batu api, Qin Yichen memikirkan cara untuk menunda waktu. Sekarang tujuannya hanya untuk mengulur waktu, entah itu pertengkaran atau percakapan, itu bisa dilakukan. Bagaimanapun, Lin Bai dan Li Yun sudah dalam perjalanan untuk menghancurkan pintu masuk asap hitam. Selama mereka diberi waktu, apa yang mereka lakukan tidak akan menjadi masalah. Bahkan, dibandingkan dengan konfrontasi, percakapan lebih efektif. Konfrontasi. Qin Yichen belum begitu arogan, meskipun dia dapat memiliki sedikit pengalaman dengan Dewa Perang Ares dan yang lainnya. Kekuatannya jauh dari mampu mengalahkan mereka. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan begitu takut dengan Dewi Kebijaksanaan Athena sehingga dia ingin kembali ke kuil penguasa cahaya. Dapat ditebak bahwa karena pihak lain mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk asap hitam, kekuatan orang ini tidak akan terlalu buruk. Setidaknya dia dapat menghadapi serangan 12 dewa utama sendirian untuk jangka waktu tertentu. Qin Yichen belum bisa melakukan ini, dan konfrontasinya berbahaya. Begitu dia kalah, apalagi mengulur waktu, ada baiknya dia tidak menyeret Lin Bai dan yang lainnya ke dalam bahaya. Dengan pikiran di benaknya, Qin Yichen melemparkan seorang prajurit Tao secara acak. Pihak lain memandang tindakan Qin Yichen dengan curiga, dan dia bingung untuk sementara waktu. Jika harus menghadapinya, maka kecepatan penerbangan prajurit ini terlalu lambat, dan tidak ada yang berjalan bersamanya ke arah di mana prajurit itu dilemparkan. Apa maksudmu? Ledakan. Dengan raungan, Qin Yichen mengangkat kepalanya sedikit, dan kesombongan yang tersembunyi di matanya secara bertahap muncul. Tidak ada yang menarik, hanya untuk memberitahumu. Aku tidak hanya melihat melalui gerakan Gilgamesh, tetapi juga menguasainya. Kamu bisa membuang pikiranmu dan menunjukkan ketulusan yang seharusnya kamu miliki, dan aku bisa membawamu menemui Gil Games. Itu saranku untukmu. Bagaimana memilih terserah Anda. Setelah berbicara dengan ringan, Qin Yichen menutup tangannya dan menggenggamnya di depan dadanya, seolah-olah dia sedang memegang tiket kemenangan. Setelah ragu-ragu sebentar, pihak lain memilih untuk menundukkan kepalanya. Simons, jika kau bisa membawaku menemui Gilgamesh, kurasa kita masih bisa bernegosiasi. Qin Yichen memandang Simons dengan ringan, seolah menimbang sesuatu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan. Gilgamesh tidak ada di Olympus. Simons tiba-tiba menatap Qin Yichen. Tidak mungkin, Gilgamesh pasti ada di sini, di kuil terlarang. Ini yang dikatakan tuan kecil itu sendiri. Mata Qin Yichen sedikit kosong. Di mana utang romantis Gilgamesh? Bagaimana tuan kecil di mulut Simons benar-benar mengetahui sebagian dari kecerdasannya? Ini jelas merupakan lawan, tetapi dapat mengetahui dengan sangat rinci. Tampaknya pihak lain menghabiskan banyak pemikiran untuk mencari tahu informasinya. Sangat disayangkan bahwa Gilgamesh tidak lagi di Olympus, dan dia pergi bersamanya.
Menghitung waktu, 3,5 tahun telah berlalu. Apakah transmisi informasi dunia ini sangat terbelakang? Qin Yichan memiliki keraguan yang tertulis dengan jelas di matanya. Dengan sarana orang-orang ini, informasi harus disampaikan paling lama dalam setahun. Bahkan jika butuh 1,5 tahun lagi untuk mempersiapkannya, informasinya tidak akan ketinggalan jauh. Qin Yichan mundur selangkah. Jangan khawatir, aku akan menggunakan beberapa cara untuk bertanya pada Gilgamesh. Mengatakan itu, Qin Yichan mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran sihir besar di depannya. Dan Qin Yichan memadatkan setiap garis di atasnya dengan tangannya sendiri. Faktanya, Qin Yichan dapat mengatur sesuatu seperti lingkaran sihir dalam satu napas. Belum lagi itu hanya lingkaran sihir pengajaran yang tidak terlalu berguna. Qin Yichan hanya ingin menguji tujuan sebenarnya dari pihak lain, dan pentingnya Gilgamesh di hati mereka. Saat menggambar lingkaran sihir, sambil mengamati reaksi Simmons, sudut mulut Qin Yichan sedikit terangkat. Ini adalah jawaban yang dia inginkan. Simmons berdiri di tempat sepanjang waktu, tidak berani bergerak, karena takut mengganggu Qin Yichan. Karena sangat berhati-hati, jelas bahwa dia sangat prihatin dengan urusan Gilgamesh, dan itu tidak sesederhana yang dia katakan sebelumnya. Dengan pikiran, Qin Yichan berkomunikasi dengan anggota kuil penguasa cahaya. Apakah ada yang bisa langsung menghubungi Gilgamesh? Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Setelah pertanyaan Qin Yichan, semua orang percaya terdiam, karena takut percakapan mereka akan mempengaruhi pertanyaan Qin Yichan. Tidak lama kemudian, seseorang tiba-tiba ingin melapor ke Qin Yichan. Tuan Hui Guang, saya diperintahkan untuk menghubungi klan Naga Hitam. Saya baru saja tiba di kuil klan Naga Hitam, jadi saya akan pergi ke Gilgamesh. Setelah menerima berita dari orang-orang percaya, Qin Yichan memandang Simmons. Beri aku 10 napas lagi. Simmons menarik napas lega. 10 napas tidak lama, dan dia masih mampu membayar harga yang kecil ini. Tapi Simmons tidak tahu bahwa waktu 10 napas inilah yang mengubah arah seluruh pertempuran.